Jangan biarkan pesimisme menular. Ya, memang kita sedang banyak masalah, tapi yakinlah bahwa bangsa kita selalu bisa keluar dari masalah. Inilah yang menjadi sumber pendanaan segala macam transaksi-transaksi yang membuat negeri ini terperosok. Jadi, ketika kemudian kita melihat kondisi hari ini, saya titip kepada semuanya, jangan biarkan pesimisme menular. Ya, memang kita sedang banyak masalah, tapi yakinlah bahwa bangsa kita selalu bisa keluar dari masalah. Yakinlah bahwa bangsa kita selalu bisa menghadirkan jalan keluar. Optimisme itu harus dijaga. Karena kalau kita ingat, masalah kita itu gonta-ganti, Pak, dari masa ke masa. Kalau sekarang masalahnya adalah korupsi, nepotisme. Zaman dulu masalahnya di negeri kita ini beda lagi, Bos sekalian. Ini kita di Semarang nih. Kalau tahun 60-an, Bapak Ibu dari Semarang mau ke Cirebon, berani nggak naik mobil sendirian lewat Alas Roban? Nggak berani, Bapak Ibu sekalian. Begal di mana-mana. Dari Jakarta, Semarang, Surabaya, itu lewat itu. Nggak ada yang berani lewat. Banyak sekali. Hari ini bisa lewat dengan aman. Maksud saya, masalah kita dari waktu ke waktu itu berubah. Tapi hari ini kita harus selesaikan sama-sama. Nah, tadi ada beberapa persoalan yang sempat diungkapkan. Saya ingin jawab sebagian. Pertama tentang bagaimana situasi masyarakat kita yang terpolarisasi dan bagaimana gerakan rakyat merespon itu. Bapak Ibu sekalian, saya usul soal polarisasi ini. Apa polarisasi itu? Polarisasi itu adalah terbuat kutub-kutub akibat berbeda pilihan. Akibat beda pilihan. Dan di dalam politik akibat perbedaan pilihan bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang, bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak berapa sekolah yang belum dapat.
Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya enggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih, dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Bapak sekalian kami hormati, sekarang kami melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Kemudian tadi ada yang menanyakan tentang bagaimana peran dari gerakan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas sejahtera. Bapak Ibu yang gerakan rakyat, dalam berkomunikasi dengan kanan kiri, titip komunikasi itu mulailah dengan hati yang terbuka. Jangan menunjukkan dan jangan pernah bersikap tinggi hati. Andap asor jadikan karakter dari orang-orang gerakan rakyat. Yang andap asor, yang rendah hati, yang mau mendengar. Mau mendengar. Jadi kalau berjumpa dengan kumpulan-kumpulan nanti di kampung, di wilayah, lebih banyak bertanya daripada memberitahu Bapak Ibu. Tanya kondisinya seperti apa, harusnya bagaimana, cara mengkoreksinya seperti apa. Jadi teman-teman aktivis gerakan rakyat bisa menampung kepada semua. Nah dari situ Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul solusi-solusi praktis tiap wilayah. Tadi dari Purworejo bercerita tentang rumah pintar per desa yang mau dibangun. Tadi beliau tanya bagaimana supaya rumah pintar itu bisa maju. Bapak sekalian, jangan sampai rumah pintar itu dilaksanakannya seragam di semua tempat. Tadi sudah dibilang, misalnya mau bikin koperasi, jangan bikin koperasi itu top down. Koperasi itu harus dari bawah. Rumah pintar sama, tujuannya membangun rumah pintar. Caranya tiap daerah, tiap wilayah mungkin akan berbeda. Biarkan solusinya beragam, tapi tujuannya seragam. Tujuannya seragam, membuat rumah pintar itu berdampak. Caranya biar beragam, biar beda-beda. Nah kita ini kecenderungannya kepengen menyeragamkan semuanya. Padahal dalam kenyataannya tidak mungkin bisa seragam. Saya beri contoh Bapak sekalian. Di daerah pesisir dengan daerah pegunungan, kira-kira sama tidak sosiologinya? Beda. Cara komunikasinya sama tidak? Beda. Nah, inilah yang kemudian menurut kami perlu jadi perhatian. Lalu tadi ada pertanyaan tentang gosip-gosip kabinet. Sudahlah, itu nggak perlu dibahas. Lebih penting kita majukan sama-sama lewat gerakan rakyat ini. Betul ya? Ya. Sekarang PR kita ini ke depan masih banyak. Yuk kita sama-sama bergerak, mengajak semua untuk menuju kepada perubahan. Dan perubahan yang dikerjakan itu sangat mendasar. Kalau bisa saya sampaikan di sini Bapak sekalian, selama proses politik yang ada di negeri ini masih mengandalkan proses yang transaksional, sulit negeri ini bisa maju. Karena itu saya salut sekali pada gerakan rakyat ini, karena dibangun dengan kekuatan mandiri yang ada di semua tempat.
Betul nggak mandiri Mas Jalan? Betul. Betul mandiri, semua mandiri. Dan inilah cikal bakal perubahan yang sesungguhnya. Kalau segalanya serba disiapkan, ini akan menjadi transaksional dan ujung-ujungnya adalah oligarki yang akan menguasai. Karena yang punya uang hari ini siapa? Oligarki. Kita kecil-kecil, tapi biarlah yang kecil-kecil itu bersatu seperti piting-piting yang bersatu menjadi lidi yang dia akan menyapu yang kotor-kotor di negeri ini. Bapak sekalian, di dalam perekonomian itu ada yang disebut sebagai underground economy, ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah itu apa sih? Ekonomi bawah tanah itu adalah kegiatan perekonomian yang ilegal, yang kedua yang tidak dilaporkan, yang ketiga yang tidak tercatat, dan yang keempat kegiatan informal yang memang tidak sama sekali terregistrasi. Yang dua pertama itu ilegal dan tidak dilaporkan, itu adalah pelanggaran hukum, harus dibereskan. Nah pertanyaannya, di Indonesia berapa besar itu? Diperkirakan ukurannya adalah sekitar 24 sampai 26% dari perekonomian kita adalah underground economy. Itu angka yang besar sekali Bapak Ibu. Itu besar sekali. Jadi kalau perekonomian kita diperkirakan ukurannya 20.000 triliun, maka itu sekitar 5.000 triliun itu underground economy. Inilah yang menjadi sumber pendanaan segala macam transaksi-transaksi yang membuat negeri ini terperosok. Transaksi jabatan, transaksi kebijakan, semuanya tidak bisa dicatatkan di dalam perbankan. Ini yang bergerak di luar perbankan, ini yang di luar pencatatan. Dan karena itulah saya pesan pada Gerakan Rakyat, dibangun dengan kekuatan mandiri dari tangan sendiri, dari keringat sendiri, supaya kita bisa melakukan dorongan perubahan ke depan, bukan ketergantungan dari sumber-sumber seperti ini. Bapak sekalian, angka ini besar sekali dan sesungguhnya ini harus dibereskan oleh negara. Apabila underground economy ini masuk di dalam pencatatan kita, maka ekonomi kita harusnya sudah jauh lebih maju daripada kondisi hari ini. Harusnya jauh lebih maju, termasuk yang UMKM tadi, yang tadi diceritakan. UMKM kita itu ajek. Saya beberapa kali kalau mampir ke warung, terus warung kecil, warungnya cerita, Pak, alhamdulillah Pak, warung kita ini sudah 25 tahun. 25 tahun ajek seperti ini. Itu baik apa tidak Bapak Ibu sekalian? Lah yang enggak baik, masa 25 tahun itu terus segitu terus. Harusnya kalau 25 tahun sudah punya cabang, sudah punya tambahan karyawan, betul tidak Bapak? Nah, ini problem karena kita membiarkan itu. Tadi saya bilang, kita punya undang-undang dasar yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar, apa? Hafal tidak? Apa kalimatnya? Dipelihara oleh negara itu bukan dipelihara supaya ada terus Bapak Ibu. Lah ini kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, akhirnya diadakan terus. Itu bukan begitu maksudnya. Dipelihara itu artinya tanggung jawab untuk dinaik kelaskan, bukan tanggung jawab untuk dilanggengkan. Nah ini Bapak sekalian, PR mendasar kita. Dan ini semua membutuhkan internalisasi. Internalisasi itu artinya apa? Ide, keyakinan bersenyawa dengan dirinya sehingga pikiran, lisan, tulisan, perbuatan mencerminkan nilai dan keyakinan itu. Itu namanya bersenyawa. Gerakan Rakyat harus bersenyawa dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada di Republik ini. Semuanya harus bersenyawa.
Sehingga kalau melihat sesuatu responnya langsung karena bersenyawa. Dan kalau orang bersenyawa itu Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu sesuatu yang beda nilai langsung tidak nyaman Bapak Ibu. Langsung tidak nyaman. Saya beri contoh. Pak Yai bersenyawa dengan nilai-nilai Islam. Oke, nilai Islam nih. Kalau kemudian beliau duduk ya di sebelahnya dengan seorang beda jenis yang pakai celana pendek, nyaman tidak beliau? Nggak nyaman. Kenapa? Karena nilainya sudah terintegrasi dengan dirinya sehingga bertemu dengan yang berbeda langsung merasakan. Nah, kalau nilai yang nempel itu nilai keadilan, setiap kali menyaksikan peristiwa ketidakadilan, maka hati kita akan menjerit dan akan mengatakan harus berbuat sesuatu untuk mengoreksi keadilan itu. Langsung. Kenapa? Karena nilai keadilan itu nempel. Setiap melihat masalah, ini persoalan ketidakadilan, ini persoalan ketidakadilan. Ada banyak orang yang menyaksikan antrian BPJS. Ada banyak, betul tidak Pak Profesional? Tapi berapa orang yang melihat persoalan ini sebagai persoalan ketidakadilan Bapak Ibu? Tidak banyak. Kalau tidak ada nilai keadilan yang nempel dalam, tidak melihat masalah itu. Ada berapa banyak orang yang paham hukum di negeri ini? Oh banyak. Tapi yang seperti Pak Taufik ini, yang kemudian ketika melihat ada ketidakadilan memilih untuk bergerak, tidak banyak. Nah, kita membutuhkan pribadi-pribadi yang nilai keadilan itu nempel bersenyawa dengan dirinya. Insya Allah di Jawa Tengah gerakan rakyat ini akan memiliki semangat seperti itu. Jadi kalau tadi dari Magelang ada yang menitipkan pertanyaan, Pak, pesan apa yang harus kami bawa pulang kemana-mana? Saya titip masukkan sebagai bagian dari pikiran utama tentang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai utama yang harus dipegang dimanapun. Pegang itu. Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nempel terus Bapak sekalian. Yang kedua untuk semuanya nanti, rangkul semuanya, sapa semuanya. Dan tadi saya pesan andap asor itu penting sekali. Karena kita harus rendah hati dalam menyapa semua. Dan hari ini saya usul jangan terlalu banyak berdebat di WA Group. Apalagi debatnya kenceng sampai live WA. Kalau sampai live group itu kurang sehat nanti Bapak Ibu. Setiap kali ada perbedaan, pikirkan sebentar. Kebersamaan kita jauh lebih penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini saya sampaikan. Orang-orang baik sering sekali sulit untuk bekerja bersama terus-menerus. Kenapa lebih sulit? Karena orang baik seringkali menginginkan orang baik lainnya sama 100% dalam berpandangan dalam semua urusan. Kalau ada kesamaan, terus kerjasama. Begitu ada perbedaan sedikit, lalu kerjasama yang sama itu akan hilang. Orang baik ada perbedaan 10% saja, itu kadang-kadang bisa lepas karena perbedaan 10%. Nah orang-orang bermasalah, orang yang tidak baik itu samanya cuma 10%, sanggup kerjasama Bapak Ibu. Lah kita samanya 90% malah mudah untuk lepas, mudah untuk pisah. Gerakan rakyat harus jadi contoh, orang-orang baik selalu bisa bekerja sama. Jangan sampai kita berharap sama semua. Pasti ada hal yang kita berbeda, tapi jangan berbeda itu melupakan yang samanya. Kita kepengennya 100% sama, tidak mungkin. Bapak Ibu mendengarkan saya bicara, mendengar tadi bicara, mungkin dalam mendengarkan saya setuju 85%. Ada 15% saya yang kurang setuju. Boleh tidak? Boleh. Tak mungkin saya setuju 100%. Pasti ada ini 5% saya kurang cocok ini. Tapi apa yang terjadi? Seringkali yang kita bahas yang mana? Yang cocok apa yang tidak cocok? Nah itu dia. Kita itu sering lebih senang membahas yang tidak
cocok daripada yang yuk gerakan rakyat jadi contoh membahas kesamaan, kebersamaan, bukan sekedar membahas supaya orang-orang baik ini bisa akur. Ada satu kata yang akhir-akhir ini jarang disebut Bapak Ibu. Kita sering menyebut persatuan, kita sering menyebut tentang kebersamaan, kita sering menyebut tentang keutuhan, tapi lama sekali kita tidak menyebut kata rukun. Rukun. Rukun itu memberikan pesan tentang ada unsur samanya, ada unsur bedanya. Betul tidak Mas sekalian? Jangan kalau dengar kata rukun, pasti di situ asumsinya ada yang sama, ada yang tapi tetap rukun. Yuk, gerakan rakyat, gotong royong dan kerukunan terjaga dengan baik. Rukun. Nah, kalau kita bisa kerjakan itu semua, insya Allah Ibu sekalian, kita akan bisa sama-sama dorong perubahan, dorong kemajuan. Dan PR kita, kalau saya boleh usul nih Bung Sahrin, apa yang tadi disampaikan, terutama persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan itu menjadi perhatian yang amat serius. Yang kedua, persoalan hukum. Persoalan hukum ini yang membuat begitu banyak orang tidak mau berkegiatan di Indonesia karena ketidakpastian hukum, bahkan istilah mereka bukan hanya ketidakpastian tapi tiadanya hukum. Ini PR besar sekali. Orang takut berkegiatan di sini karena sudah dibuat aturan, dengan mudah aturan itu diubah, dan aturan diubah tidak menghormati aturan yang ada yang lalu kriminalisasi. Kita menyaksikan kriminalisasi terjadi. Yang paling gampang sahabat kita Tom Lembong mengalami kemarin. Walaupun kemudian ujungnya bebas, tapi peristiwa itu mengirimkan kepada kita pesan bahwa ada persoalan serius. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bagaimana aturan seringkali bukan mempermudah tapi malah mempersulit. Jadi kalau mempersulit namanya bagus tadi itu, nanti saya kutip ya Pak Taufik, namanya hukuman gitu ya, bukan hukum. Lalu kita tahu negeri kita ini adalah negeri agromaritim, negeri yang memiliki kekuatan sumber daya alam terbarukan yang luar biasa, agromaritim, yang di tanah maupun yang di laut. Dan dua-duanya tadi penjelasan dari Prof. Muhammad Nur tentang teknik-teknik baru yang bisa membuat produk-produk ini memiliki daya tahan yang lebih baik. Insya Allah kita satu saat bisa berhasil, bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tapi kita harus menuju kedaulatan pangan, karena itu tujuan utama yang kita harus kerjakan. Bukan hanya ketahanan, bukan hanya swasembada, tapi kedaulatan pangan. Ini PR besar yang kita kerjakan. Tapi itu semua sekalian membutuhkan kita terbuka. Terbuka pada apa? Terbuka dalam membaca kondisi kita. Kalau Bapak Ibu sedang merasakan badan kurang sehat, lalu Bapak Ibu ke dokter, dokternya bilang harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, dicek darahnya, lalu dilakukan juga pengukuran-pengukuran tentang misalnya jantungnya, fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi macam-macam tuh. Keluar datanya. Bapak Ibu kepengen data yang keluar itu data yang menyenangkan atau data yang sesuai kenyataan? Yang mana Bapak Ibu? Bisa itu laboratorium tolong dibuatkan data yang menyenangkan saat baca atau data yang sesuai kenyataan. Nah, yang ditunjukkan oleh Pak Awalil tadi, begitu banyak data kita tidak untuk menunjukkan kenyataan, tapi untuk menyenangkan pemegang kewenangan.
Ini harus diubah. Tadi data misalnya lapangan pekerjaan. Cara mengukur seseorang itu dikatakan bekerja itu berapa lama Pak Walil? 1 jam per Bapak Ibu dikatakan bekerja bila nyambut gawe sejam seminggu misalnya. Itu masuk akal tidak Bapak sekalian? Kalau orang kerja 1 jam seminggu dia dikatakan lah terus kapan kita akan maju kalau cara ngukur kita itu tidak sesuai dengan kenyataan? Sama dengan batas kemiskinan. Disebut miskin bila gimana Mas Walil? Di bawah 600.000 sebulan. 600.000 sebulan, kira-kira bisa apa Bapak Ibu 600.000? Sudah saatnya kita melakukan koreksi cara kita mengukur sehingga kita bisa berjuang sama-sama untuk memperbaikinya. Lalu kalau kita tidak mengaku itu masalah ya nggak diselesaikan, betul tidak Mas Yan? Iya. Nah inilah PR kita. Insya Allah nanti kita kerjakan sama-sama dan alhamdulillah Bapak sekalian perkumpulan yang sedang berjalan hari ini adalah perkumpulan orang-orang dengan niat baik. Boleh tepuk tangan buat semuanya hadir di sini. Niat baik dikerjakan dengan cara yang baik bersama orang baik untuk langkah yang baik. Insya Allah kebaikan itu berlipat ganda dan Allah berikan kemudahan untuk mencapai semua yang dicita-citakan. Jadi saya titip pada semua untuk jaga semangat ini. Perjalanan masih panjang, tapi kami yakin kalau kita terus terang membaca masalah, kita akan bisa menyelesaikannya. Dan terhadap situasi sekarang yang kita sedang hadapi, yuk kita kerjakan yang baik di sekitar kita masing-masing. Sebagian PR-nya di pemerintah, tapi sebagian PR-nya bisa kita kerjakan. Yuk kita kerjakan terus dan semangatnya dijaga. Saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk semuanya di sini. Dan seluruh DPD, sampaikan salam hormat kepada keluarga besar semua. Doakan satu saat nanti kami bisa silaturahmi ke semua tempat yang hari ini kita baru berkumpul di sini. Doakan bisa silaturahmi ke semuanya. Lalu saya secara khusus terima kasih kepada 4 pembicara yang tadi telah memaparkan persoalan-persoalan yang membukakan kepada kita mata bahwa ada hal-hal mendasar yang harus dikoreksi. Tepuk tangan buat 4 pembicara kita. Terima kasih banyak Bapak sekalian dan seluruh tamu-tamu kehormatan. Para tamu kehormatan titip, ada banyak sebenarnya di luar sana yang mungkin belum memungkinkan untuk hadir. Sudah terundang tapi jadwal tak memungkinkan atau secara tak sengaja belum terundang. Mohon titip salam bagi semuanya. Sampaikan bahwa usaha untuk melakukan perubahan, perbaikan negeri ini tetap jalan terus, tidak berhenti. Dan insya Allah makin hari kita makin yakin bahwa lebih banyak lagi orang-orang yang ingin agar negeri ini benar-benar berubah di aspek mendasarnya. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.